alat yang kita gunakan yaitu ada pundoskop, penlight, termometer digital, kemudian ada pita lila, ada reflex hammer, ada metlin, ada stetoskop, dan ada tensimeter. Duduk sini, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Bidan Nika. Bu, nama Ibu siapa? Nama saya Ayu. Oh, Ibu Ayu. Sebelumnya Ibu boleh izin boleh saya meminta identitas Ibu dan suami Ibu? Boleh. Oh, kalau begitu Bu bisa tanda tangan, Bu. Baiklah Bu, sekarang saya akan menanyakan identitas Ibu dan suami Ibu. Nama Ibu tadi siapa, Bu? Ibu Ayu, Umur Ibu berapa? 25 tahun. Pendidikan terakhir, Bu? SMA. SD. Pekerjaannya apa, Bu? Ibu rumah tangga Alamatnya, Bu, dari mana? dari Gunung Sari. Nomor HP, Bu? 085 854 311 447. Nama suami Ibu siapa? Muhammad. Umur berapa? 27. Pendidikan terakhir suaminya Ibu? SMA. Sama Ibu? Pekerjaannya Bu apa? Pekerjaannya kerja di pabrik. Alamatnya Bu? Sama dari Gunung Sari juga. Nomor HP suaminya Bu? Kan kemungkinan ntar nomor HP Ibu nggak aktif kita hubungi suami Ibu. 082 667 843 201. Tujuan Ibu kesini untuk apa Bu? Untuk perusahaan pengambilan saya. Keluhan Ibu apa? Tidak ada. Ibu pernah nggak merasa sakit kepala yang sangat sakit itu yang berat? Tidak, cuma yang ringan saja kalau kecapean. Itu memang biasa Ibu. Terus kalau penglihatan Ibu kabur atau enggak Bu? Tidak. Ibu apakah pernah ngerasain perutnya nyeri Ibu dari banget gitu? Tidak. Ada nggak keluar darah dari pipinya Ibu ke mana? Mohon maaf Ibu, saya menanyakan ke Ibu. Ibu menikah berapa kali Bu? Lama menikahnya berapa Bu? 1 tahun kurang lebih. Ibu, bahasa yang digunakan sehari-hari di rumah apa Bu? Sasak. Ibu pernah nggak merokok atau minum minuman alkohol? Pernah. Ibu rokok. Gimana dukungan suami dan keluarga Ibu? Baik Bu, sebelumnya Ibu pernah periksa periksa penyakit AIDS? Udah. Apakah Ibu punya penyakit AIDS Bu? Tidak. Apakah Ibu sering ngeluarin Bu keputihan? Sedikit. Tapi nggak bau kan Bu? Apakah Ibu ngerasa kalau berkemih itu nyeri atau enggak Bu? Sebelumnya Ibu pernah operasi atau? Tidak pernah.
Ibu, Ibu hari pertama atau menstruasi pertama itu usianya berapa, Bu? Usia 15 tahun. Siklus menstruasinya berapa, Bu? 28. Lama menstruasinya, Bu? 6 sampai 7 hari. Apakah selama menstruasi itu banyak darah, Bu, atau gimana? Biasanya sih 2 kali ganti. 2 kali, Bu. Apakah selama menstruasi Ibu sering merasakan nyeri, Bu? Ya, pada hari pertama. Pertama aja, Bu. Iya. Menurut Ibu, ini hamil keberapa, Bu? Hamil ke 6 bulan. Oh, hamil keberapa, Hamil Bu? ke hari pertama. HPHT-nya berapa, Bu? Tanggal 22 bulan 12 2022. Menurut Ibu ini usia kehamilannya berapa, Bu? 5 sampai 6 bulan. Apakah Ibu pernah ngerasain pergerakan bayinya, Bu? Iya. Pada usia 4 bulan. biasanya dalam 24 jam itu berapa kali Ibu rasain? Kurang nggak gitu. Biasa, Bu, biasain ngitung ya, supaya kita bisa tahu perkembangan bayi janinnya Ibu gimana. Keluhan atau apa yang dirasa selama ini ada, Bu? Paling buang air kecilnya sering. Itu emang ya, Bu, soalnya kan kandungan Ibu semakin besar, terus kantung kemihnya ditekan, Bu, sama janinnya, makanya sering banget kecil. Terus, Bu, riwayat ANC-nya udah berapa kali, Bu? Sudah 5 kali. Di puskesmas aja, Bu? Atau Pernah ke posyandu? rumah sakit juga. Imunisasi videonya berapa kali, Bu? Udah 3 kali. Kekhawatiran yang Ibu rasakan apa, Bu, selama hamil ini? Ibu Takut sih lahirannya nggak normal ya. itu makanya, Bu, deket banget sama lahirannya. Obat-obat yang dikonsumsi selain tanda darah apa, Bu? Tidak ada. Terus tanda darah yang dikonsumsi berapa bungkus, Bu? 9. Yang dikasih dari puskesmas? Oh iya 9. Baik, Bu, ini mungkin pertanyaannya agak sensitif, Bu. Ingat selama hamil ini melakukan hubungan seks itu berapa kali, Bu? Cuma 1 kali. Pengambilan keputusan dalam keluarga siapa, Bu? Suaminya Rencana tempat melahirkan, Bu? di puskesmas. Persiapan persalinannya itu untuk transportasi apa, Bu? Motor. Pendamping persalinan siapa? Ibu sama suami. Donor darah, Bu? Ada? Ada Siapa, Bu? dari ibu. Ibu memiliki riwayat penyakit, Bu? Kayak penyakit jantung, Tidak ada. hipertensi, atau asma, Bu? Ya. Kalau keluarganya, Bu, dari keluarga suami atau keluarga Ibu, apakah ada yang punya penyakit hipertensi, Bu? Penyakit jantung? Keturunan kembar, Bu? Dari keluarga suami ada. Oh, dari keluarga suami itu ya. Kalau alergi, Bu, ada? Oke, Bu, jadinya riwayat kehamilan Ibu ini hamil pertama deh, Bu. Selama hamil ini, Bu, biasanya makan berapa kali, Bu? Kalau semenjak hamil makannya sering biasanya 4 kali dalam sehari. Nah,
bagusnya Bu, nggak apa-apa kok, walaupun sedikit tapi sering Bu, supaya ada asupan ke janinnya gitu. Terus untuk buang air kecilnya Bu, biasanya berapa kali sehari Bu? 6 sampai 7 kali sih selama hamil ini. Terus biasanya aktivitas yang dikerjain yang berat-berat itu apa Bu? Tidak balik pekerjaan ibu rumah tangga ya cuci. Terus untuk istirahatnya Bu, biasanya siang itu berapa jam? 2 jaman. Terus kalau malam Bu? 8 jam ya 8 jam. Terus Ibu kalau mandi itu berapa kali? 3 kali sehari. Terus gosok gigi berapa Bu? Pusing Ibu. Gini Bu, dia dari hari pertama hari terakhir Ibu, dari HPH Ibu tafsir. Mari Bu, sekarang kita ukur tinggi badan Ibu sama berat badan Ibu. Mari Bu. Berat badan Ibu 55 Ki. Bisa hadap depan Bu, kita ukur tinggi badan Ibu. Tinggi badan Ibu 150 Ki, Bu bisa turun Bu. Mari Bu. Tensi Bu, yang ukur tensi Bu dulu Ki. Ini kanan. Di sini Bu. Baiklah Bu, setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, agar lebih baiknya kita juga melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu pemeriksaan fisik Bu. Pemeriksaan fisik itu kita periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki, apakah ada kelainan atau pembukaan selama kehamilan ini Bu, apakah Ibu bersedia? Ya. Ibu, mari Bu. Mana itu? Baiklah Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki Bu. Apakah Ibu bersedia? Pertama kita akan memeriksa bagian kepala. Pertama-tama kita inspeksi apakah ada ketombe, infeksi pada kulit dan alopecia. Kemudian kita palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita beralih ke wajah. Di wajah kita inspeksi apakah ada kelosma atau tidak. Tidak ada kelosma. Kemudian kita palpasi apakah ada odem atau tidak. Ini sih Bu, tidak ada odem. Kemudian kita periksa bagian mata. Kita inspeksi apakah sklera berwarna putih atau kuning. Kemudian kita periksa bagian konjungtiva, apakah konjungtiva pucat atau berwarna merah muda. Kemudian kita periksa bagian mulut. Kita inspeksi pada bibir, apakah bibir kering atau pecah-pecah atau lembab. Bibir Ibu lembab ya. Terus kemudian kita periksa bagian gigi. Gigi Ibu bersih, tidak kuning, tidak ada yang rusak. Kemudian lidah tidak pucat. Bagian leher Ibu, yang pertama saya akan periksa apakah ada pembesaran pada kelenjar limfe. Permisi Bu, tidak ada pembesaran. Kemudian pada periksa pada kelenjar tiroid apakah ada pembesaran. Ibu bisa menelan Bu,
tidak ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Kemudian kita akan periksa vena jugularis, apakah ada pembenduan apa tidak. Apakah ibu bisa menghadap kanan, Bu? Ini, Bu. Tidak ada pembesaran tidak ada pembengkakan pada vena jugularis. Baiklah, Bu, sekarang saya akan memeriksa bagian payudara ibu. Apakah ibu bersedia? Permisi, Bu. Di sini kita perhatikan payudara ibu simetris, areola berwarna hitam, putingnya menonjol. Permisi, Bu, apakah ibu bisa mengangkat tangannya sebelah? Permisi, Bu. Permisi, Bu, saya akan memeriksa apakah ada benjolan. Boleh turun tangannya, Bu. Yang sebelahnya, Bu, bisa dinaikkan. Permisi, Bu, yang periksa. Boleh turun, Bu. Pada payudara ibu tidak ada benjolan massa atau pembesaran kelenjar limfe. Nah, Ibu, saya akan mengajarkan Ibu cara merawat payudara. 3. Baik, Bu, pemeriksaan payudaranya sudah selesai. Kemudian sekarang kita akan memeriksa bagian kaki dan tangan Ibu. Permisi, Bu, boleh ditutup. Ibu, nggih, permisi, Bu. Saya buka. Permisi, Bu. Di sini saya akan melakukan leopard untuk mengetahui leopard pertama untuk mengetahui bagian apa yang ada di fundus. Permisi nggak, Bu? Tinggi fundus ibu 21 cm, nggih, Bu. Leopard 2 untuk mengetahui apa yang ada di punggung kanan atau punggung kiri ibu. Leopard ketiga untuk mengetahui bagian terendah janin. Dan bagian leopard keempat yaitu untuk mengetahui berapa bagian kepala janin telah masuk ke pintu atas panggul. Permisi nggih, Bu, yang tutup. Baiklah, Bu, sekarang kita akan memeriksa ekstremitas atas ibu. Untuk pada tangan ibu, apakah ada pembengkakan atau odem, Bu? Kita tekan. Apabila dia lama kembali berarti ada odem, apabila tidak berarti tidak ada odem. Kita melakukan dari yang terjauh, kemudian tangan yang terdekat, tekan, tidak ada odem, kemudian kita ke ekstremitas bawah. Permisi nggih, Bu. Kita tekan dari yang terjauh di punggung. Kita menentukan apakah ada odem atau varises. Sakit, Bu? Tidak ada varises, tidak ada odem dan varises. Kita lakukan di kaki yang dekat. Tidak ada odem. Mbak, Bu, Ibu bisa miring ke kiri, Bu. Di sini, Bu. Tidak ada proses, tidak ada odem juga, dan tidak ada varises, Bu. Sekarang kita akan melakukan referensi patella. Ibu bisa digenggam tangannya, Bu, seperti ini. Perhatikan tangannya atau bisa melihat ke arah lain.
rileks ya Bu. Baik Bu, dari hasil pemeriksaan yang tadi Bu, hasil pemeriksaannya semua dalam batas normal Bu. Tekanan darah Ibu baik 120/80, terus nadi Ibu juga 80 kali per menit. Pernapasan Ibu juga normal 20 kali per menit, sama suhu badan Ibu juga masih batas normal 36,5 derajat Celcius Bu. Nah, untuk keluhan Ibu yang tadi sering buang air kecil itu karena kantung kemih Ibu ditekan oleh janin Ibu, karena janin Ibu makin membesar Bu. Oleh karena itu makanya Ibu sering buang air kecil. Dan untuk kurang nyamannya gara-gara bolak-balik kamar mandi buang air kecil Bu, untuk malamnya itu Bu bisa untuk sedikit minum air kecil agar pola istirahat Ibu juga tidak terganggu pada malam hari. Nah, untuk pola istirahat Ibu itu untuk siang hari diusahain ya Bu 2 jam lebih ya Bu. Untuk malam hari itu minimal 10 jam ya Bu. Nah, untuk membantu Ibu melancarkan buang air besar Bu, Ibu dianjurkan untuk mengonsumsi yang mengandung serat seperti pepaya gitu Bu ya, biar memperlancar Ibu BAB gitu Ibu. Oke. Nah, untuk jadwal kunjungan ulangnya Bu bisa